Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjawab UAS Pendidikan Agama Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dia Ayu Kusumah, kelas B2 non-reguler. Untuk soal yang pertama, di sini ada cerita tentang Farhan dan Aisyah. Dan pertanyaannya, jelaskan tujuan utama pernikahan dalam Islam dan bagaimana hal ini relevan dengan keputusan Farhan dan Aisyah. Jawabannya, pernikahan dalam Islam bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis, damai, dan sejahtera. Ini disebut sebagai sakinah. Tujuan lainnya untuk menghindari perbuatan zina dan maksiat. Ini relevan bagi Farhan dan Aisyah karena mereka ingin membangun kehidupan bersama yang harmonis dan terhindar dari zina, bukan sekedar memenuhi tuntunan sosial atau materi. Untuk pertanyaan yang kedua, berikan solusi bijak untuk mengatasi tantangan berikut. Yang A, ada tekanan dari orang tua terkait pesta pernikahan. Solusinya, Farhan bisa berbicara dengan orang tuanya dan menjelaskan bahwa pernikahan yang sederhana lebih baik dalam Islam. Farhan bisa mengusulkan acara yang bermakna namun tetap hemat biaya agar tidak bertentangan dengan nilai agama. Untuk tantangan yang B, kekhawatiran Aisyah tentang peran dan pendidikan setelah menikah. Solusinya, Farhan harus memberikan dukungan penuh kepada Aisyah untuk mengejar pendidikan sambil menjalani peran sebagai istri dan juga mengkomunikasikan atau merencanakan bagaimana membagi waktu antara pendidikan dan kewajiban rumah tangga. Tantangan yang ketiga, yaitu ada saran dari teman Farhan untuk menunda pernikahan. Solusinya, Farhan bisa menjelaskan kepada teman-temannya bahwa pernikahan tidak perlu menunggu kekayaan, yang penting kesiapan mental dan niat baik. Insya Allah, Allah akan mencukupi rezeki jika kita yakin kepada Allah. Untuk tantangan yang keempat, ada usulkan cara agar mereka dapat menjalani pernikahan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, baik dari segi spiritual, sosial, maupun finansial. Solusinya, mereka perlu menjadikan agama sebagai dasar kehidupan rumah tangga, menjaga hubungan baik dengan keluarga, dan mengatur keuangan dengan bijak. Hidup sederhana dan saling mendukung adalah nilai-nilai penting dalam Islam. Untuk soal yang kedua, ada kasus seorang pendidik bernama Ustadz Hasan. Pertanyaan yang pertama, jelaskan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatan. Untuk prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam, itu yang pertama, dengan kasih sayang dan kelembutan. Seorang pendidik harus mempunyai sikap lembut dan penuh kasih sayang agar siswa nyaman dan tidak takut untuk bertanya. Yang kedua, menjadi teladan yang baik. Seorang pendidik harus menjadi contoh dalam akhlak dan perilaku sehari-hari, karena akan ditiru oleh siswa. Yang ketiga, ada toleransi. Pendidik harus mengajarkan rasa saling menghargai, terutama dalam perbedaan, baik dalam agama maupun pandangan hidup. Yang keempat, berpikir kritis atau tafakur. Dalam mengajar, seorang pendidik harus mengajak siswanya untuk berpikir lebih dalam atau kritis. Jangan hanya berfokus hafalan saja. Untuk yang kelima, ada bijaksana atau hikmah. Penting bagi seorang pendidik untuk memilih kata-kata yang bijak agar lebih dipahami oleh siswa. Untuk pertanyaan yang kedua, susunlah minimal 3 strategi praktis yang bisa diterapkan Ustadz Hasan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Strategi meningkatkan hubungan emosional dengan siswa, yang pertama bisa dengan pendekatan personal, yaitu seperti mendengarkan siswa bercerita, itu agar siswa merasa dihargai. Yang kedua, memberikan penghargaan dan pujian. Memberikan pujian atau penghargaan atas pencapaian yang dilakukan seorang siswa, agar siswa merasa dihargai dan percaya diri.
Yang ketiga, ada pendekatan lembut, tidak kasar, dan komunikasi dengan lembut, ramah, dan pengertian, agar siswa tidak takut saat berinteraksi dengan kita. Untuk pertanyaan yang ketiga, berikan contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap Islam. Metode pembelajaran yang kondusif dalam Islam bisa yang pertama yaitu aktivitas refleksi, seperti mengajak siswa untuk berpikir atau menceritakan pengalaman pribadinya dan bagaimana mereka bisa melewati dan belajar dari hal itu. Yang kedua, bisa menceritakan cerita teladan, seperti menceritakan cerita dongeng nabi-nabi kita atau cerita-cerita yang mengandung nilai moral, akhlak dari Al-Quran atau hadis. Untuk soal yang ketiga, pertanyaannya yaitu apa yang Anda pahami tentang Islam yang rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, dan pernikahan dalam Islam. Yang pertama, Islam rahmatan lil alamin itu adalah Islam merupakan agama yang bisa menyayangi kepada seluruh alam semesta. Islam mengajarkan nilai-nilai keadilan, kedamaian, dan kasih sayang yang tidak hanya bermanfaat bagi umat Islam saja, tetapi juga bagi seluruh manusia bahkan makhluk lainnya. Yang kedua, ada ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandasan pada hukum Islam atau syariat. Di dalam ekonomi syariah, semua kegiatan ekonomi harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis, seperti larangan adanya riba atau bunga, ketidakpastian, atau penipuan saat berjualan, dan perjudian. Yang ketiga, ada pernikahan dalam Islam, itu seperti dijelaskan tadi yang di kasus pertama. Jadi pernikahan dalam Islam bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis, damai, dan sejahtera. Ini disebut sebagai sakinah. Tujuan lainnya untuk menghindari perbuatan zina dan maksiat. Pemahaman pernikahan dalam Islam juga bisa sunnah dan bisa wajib bagi orang yang sudah mampu dan berkecukupan. Sunnah bisa jadi mubah bagi orang yang sederhana atau belum mampu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.